Nilai dan norma konstitusional dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Kemudian, nilai juga sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Apa itu norma? Yang dimaksud norma adalah aturan atau pedoman yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk mengatur perilaku individu dan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Berikut pengertian dari konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Yang kedua, konstitusi juga disebut membuat suatu aturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Nilai konstitusi terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Oke, yang berikut fungsi-fungsi dari konstitusi. Yang pertama, landasan bagi pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan. Ini berarti bahwa semua aturan hukum lainnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua, konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara berbagai lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memastikan adanya serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, konstitusi melindungi hak dan kebebasan dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, dan hak atas perlindungan hukum. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial dalam sebuah negara. Yang berikut hal-hal yang dimuat dalam konstitusi. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, bentuk negara dan pemerintahan. Yang ketiga, kedaulatan negara. Yang keempat, pembagian kekuasaan. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara. Oke, yang berikut tuntutan era reformasi rakyat. Yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menegakkan hukum dasar, kedaulatan rakyat. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Oke, yang berikut sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi. Secara historis, dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Tomo pada tahun 1908 disepakati Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menanamkan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi penggerakan kebangsaan seperti Serikat Islam Muhammadiyah, Indiski, Partis, PSSI, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya Indonesia dapat merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut secara sosiologis, terdapat pernyataan dari seorang sejarawan, yaitu Prof. Nina Lubis pada tahun 2008. Dahulu musuh itu jelas penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara.
kini musuh bukan dari luar tetapi dari dalam negeri sendiri. Korupsi merajalela, ketidakkeadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap menyuap, dan lain-lain. Oke, yang berikut sumber politik. Secara politik, pendidikan kewarganegaraan negara mulai dikenal dalam pendidikan. Sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana dapat didefinisikan dari pernyataan Sang Menteri pada tahun 1957 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah yang pertama kewarganegaraan negara pada tahun 1957, yang kedua civics pada tahun 1962, yang ketiga pendidikan kewarganegaraan negara pada tahun 1968. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara memperolehan dan kehilangan kewarganegaraan negara, sedangkan civics lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation building karakter building bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, telah terjadi dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Seiring berubahnya konstitusi yang berlaku, dapat kita lihat kembali saat dinama Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan tahun 1977, harga melambung tinggi, nilai rupiah merosot, dan keadaan kian memburuk hingga sampai di mana masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, yang menyebabkan kericuan di Jakarta dan sekitarnya. Karena keadaan sudah terkendali, akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 1988, Presiden pun mundur dari jabatannya. Yang berikut konstitusi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS tahun 1949, 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Serikat 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah amandemen 19 Oktober tahun 1999 sampai sekarang. Yang kelima, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai 5 Juli tahun 1959 sampai 11 Maret tahun 1966. Yang berikut tujuan-tujuan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Yang berikut macam-macam konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Yang keempat, konstitusi negara serikat dan kesatuan. Yang kelima, konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer.
negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Indonesia adalah negara hukum. Apakah hukum di negara ini sudah berkeadilan? Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Dalam undang-undang